kurang keras, Bu. Aku nek iki gak iso kok, Bu. Ya mau tak baleni neh iki Bu mau. Baleni neh ini Bu. Iki. Semua PPT-nya kelihatan, Nak. PPT-nya udah kelihatan. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Bisa dimulai. Sudah, Bu. Mati. Katanya sih awalnya. Jenengan itu supervisi Bu Ani. Tidak sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu nanti absennya di WA ya, tolong absen di WA ya, biar saya tahu juga secara nyata nanti ya. Oke. Apa kabar kalian semuanya? Baik. Yang sakit atau mungkin nggak enak badan, oke, nggak apa-apa. Kemarin habis LSP mungkin masih ada aura-aura capek, males, oke. Tapi untuk PPJM, saya harap semuanya bisa hadir di sini. Ya, sekedar mendengarkan sedikit, cuma setengah jam paling tidak. Nanti kalian bisa istirahat lagi. Ya, siapa yang belum hadir ya? Aku mana kita tarang. Anak. Ayo yang belum gabung bisa gabung. Waktunya sedikit, nanti kalau terlalu lama menunggu nanti molor-molor waktunya. Ayo yang belum gabung silakan gabung. Yang lainnya mana ya? Jam 1:20 menit. Baru 20 anak. Ayo. 21. Yuk yang belum silakan gabung dulu. Yuk 21 tambah lagi yuk terus yuk biar ini kan judulnya deh, Mbak. Kok gak iso ngomong. Kalau 20 itu baru paruh aja belum ada. Judul kok ngomong terus gak iso ya. 21 yuk. Lanjut. Lagi yang dulu ya. Yuk saya minta waktunya sebentar saja. Usah lama-lama nanti kamu bosan malah. Yuk semuanya yuk. 1. Yang lainnya kemana ini? Agus, sudah ada belum Agus? Agus, Ana Praset sudah belum masuk? Sudah masuk belum ya Ana Pras? SBM. Ana Pras mana Ana Pras? S12. Yoga aku menggunakan kotak aku. Menggunakan kotak aku. Jangan lewat WhatsApp. Mau wis mlebu Bu, mau tak pateni. Yuk. Naik ya. Dua. Yang lainnya mana ya? Yang terlambat mungkin nanti bisa langsung gabung aja ya biar nggak kelamaan kok. Oke, kita mulai aja dulu untuk pertemuan yang keberapa ini ya mengenai PPJM. Dari yang kemarin minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai analisis ya, analisis membuat
busana pesta. Kemudian analisis itu nanti Mbak, ada membuat gaun pesta sesuai analisisnya. Jadi nanti dianalisis dulu, setelah dianalisis baru buat busana pestanya. Walaupun nanti kita tidak membuat secara nyata ya, mungkin nanti kita bisa buat miniaturnya atau fragmennya aja. Jadi kalian tidak hanya membayangkan, tapi membuat walaupun dalam bentuk yang kecil. Jadi kalian tahu secara nyata. Semua yang busana pesta seperti ini. Tidak hanya membayangkan ya. Kita lihat PPT saya biar kalian lebih jelas. Bisa kan. Nah, oke. Bu Ani. Oke. Busana pesta ya. Jadi di sini tetap kita membuat busana custom mode untuk pelajaran kita. Saya ulang kembali untuk kompetensi dasarnya. Di sini ada 2 yang saya jelaskan di sini, yaitu menerapkan pembuatan busana pesta. Kemudian yang kedua, membuat busana pesta sesuai analisis desain. Yang 3.6, menerapkan pembuatan busana pesta, sudah kita bahas minggu kemarin. Nah, yang selanjutnya adalah membuat busana pesta sesuai analisis desain. Kira-kira siapa yang masih ingat apa itu busana pesta? Apa itu busana pesta itu apa, Re? Ayo, siapa yang mau jawab? Apa itu busana pesta? Di pertemuan kemarin sudah saya suruh untuk mencari desain, kemudian mencari pengertiannya. Dipilihkan makanan. Saya tanya, yang masih ingat? Rin? Bisa jawab, Rin? Ririn. Halo? Ya. Saya masuk enggak ya? Ririn Faridana mana ya, Ririn ya? Win? Oh, enggak ada semua. Apa yang dinamakan busana pesta? Kita mengulang sedikit dari pelajaran yang lalu. Sebelum kita membuat busana pestanya, ada baiknya kita mengerti atau kalian mengerti apa yang dinamakan dengan busana pesta. Ayo, Cah, masuk enggak ada yang tahu? Ini pelajaran-pelajaran awal loh. Hajar, mana suaranya Hajar? Busana pesta adalah busana yang dikenakan untuk Ayo. Ayo ulangi. Apa nak? Busana pesta itu apa? Ayo, salah satu bisa menjawab busana pesta itu apa? Sebelum kita lanjut ke pembelajaran yang berikutnya. Kok nggak ada yang jawab ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Duh, piye kita? Baleni dari awal loh, nek kamu nggak tahu ini. Kalau nggak tahu, nanti tak baleni lagi nanti. Ayo, apa itu busana pesta? Nah, itu contohnya. Contoh dari busana pesta. Pengertiannya apa? Pengertiannya dulu. Busana yang dikenakan untuk kesempatan pesta dan dibuat lebih istimewa dari busana lainnya. Oke, 100. Siapa ini yang jawab ini?
Windy Septiani. Oke, Windy dapat nilai 100 ya Win ya. Oke, kalau sudah tahu pengertiannya, kita lanjut. Nah, ini ada berbagai macam busana pesta. Contohnya ini ada 3. Busana pesta itu bisa berupa gaun, bisa berupa ini juga pakai celana juga bisa. Jadi tidak dikhususkan pakai apa. Yang penting dia modelnya harus lebih daripada busana yang lainnya, lebih istimewa karena makainya juga di acara atau di tempat yang istimewa. Ini namanya busana. Nah, kita lanjut. Ini contoh lagi busana pesta. Ini bisa dijadikan ide dalam kita mendesain. Lanjut. Nah, yang perlu dipersiapkan ini hubungannya dengan tadi ya. Dari kade yang 4.6 tadi. Membuat pesta sesuai analisis desain. Ini yang perlu dipersiapkan dalam kita membuat busana pesta, bukan desainnya ya, tapi kita akan membuat busana pestanya. Gaun pesta sesuai dengan analisis desain. Nah, ini contoh dari barang-barang atau benda yang bisa dipersiapkan dalam kita membuat busana pesta. Di sini yang pertama yaitu menyiapkan tempat kerja dan peralatan. Contohnya di sini adalah mesin jahit, gunting, pita meter. Nah, ini barang-barang seperti ini kalian sudah familiar, sudah tahu semua, tidak ada yang asing bagi kalian. Hampir setiap minggu kalian pegang kalau kita praktek ya kan. Kemudian setelah semuanya siap dari tempat kerja dan peralatannya, yang kedua yaitu menyiapkan pola besar busana pesta. Di minggu lalu kalian sudah pernah membuat pola kecilnya, ya kan? Yang pakai kertas coklat, kemudian kalian konsultasi, itu sudah mewakili dari pola besar. Pola besar dibuat seperti membuat pola kecil, perbedaannya hanya pada ukuran. Jadi, pada saat kalian membuat pola besar, langkahnya sama seperti membuat pola kecil, sama persis. Hanya perbedaannya yang kita bedakan. Kalau pola kecil jelas ukurannya lebih kecil daripada pola besar. Yang kedua yaitu melengkapi komponen pola sesuai dengan pecah pola. Komponen pola itu contohnya seperti apa? Komponen pola seperti apa contohnya? Ada yang tahu? Yuk, coba dijawab. Komponen pola. Contohnya seperti apa? Yuk, yang mau jawab? Komponen pola. Contohnya seperti apa? Apa itu? Apa saja? Melengkapi komponen pola sesuai dengan pecah pola. Contohnya di sini, misalnya ada kerahnya, ada pitanya, ya. Kemudian ada ban pinggang misalnya, ada lengan. Nah, itu namanya komponen pola. Jadi setelah pola besarnya selesai, nah kemudian melengkapi komponennya. Komponen itu bagian-bagian yang kecil yang harus ada pada saat kita membuat pola. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu mengecek ulang pola besar sebelum digunakan. Jadi sebelum kita membuat atau memotong bahan dengan pola yang sudah kita siapkan, kita perlu cek dulu supaya nanti misalnya kok ukurannya berubah, itu bisa langsung diketahui. Tidak pas jahit baru tahu, loh kok ukurannya tambah besar, kok tambah kecil. Nah, ini nanti membenarkannya agak susah, lebih baik dicek pada saat kita membuat pola sehingga hasilnya nanti juga lebih maksimal. Lanjut. Yang ketiga yaitu meletakkan pola di atas bahan dan mulai menggunting. Nah, ini tadi pola besarnya sudah siap. Cek sebentar, kira-kira di sini ada yang mau ditanyakan? Halo anak-anak, ada yang ditanyakan?
Jelas? Jelas, Bu. Oke, jelas. Kalau jelas, kita lanjut. Setelah tadi polanya sudah siap, yang selanjutnya yaitu meletakkan pola di atas bahan dan mulai menggunting sesuai dengan pola, sesuai dengan desain. Nah, ini persiapannya ada menyiapkan tempat dan peralatan motong, dan seterusnya otomatis harus dipersiapkan ini semua. Ya, lanjut aja. Nah, ini gambarnya seperti ini. Jadi, meletakkan pola pada bahan dan siap untuk menggunting. Ini dipersiapkan. Jadi, pada saat kita meletakkan pola, yang perlu kita letakkan adalah pola yang terbesar terlebih dahulu. Coba kita lihat di situ ada pola badan, pola lengan, pokoknya yang besar-besar dulu. Nanti setelah pola besarnya terpasang semua, baru pola kecil. Ingat-ingat, ini biasanya lupa. Ya, biasanya yang penting ayo pasang. Ternyata nanti kayaknya kurang kalau kalian masangnya ngawur. Ya, pola besar dulu yang benar-benar utama. Nanti setelah itu baru pola-pola yang kecil baru kita pasang. Lanjut ya. Lanjut. Yang keempat, setelah tadi meletakkan bahan dan mulai menggunting, yang selanjutnya adalah memberi tanda atau merader. Otomatis yang namanya merader itu alatnya ada rader dan ada karbon jahit, atau bisa juga diganti dengan kapur jahit. Ini contohnya di sini ada kapur jahit. Ya, kita lanjut ya. Kalau ada yang mau tanya silahkan. Tertib kerja. Ini tertib kerja ini merupakan inti dari membuat gaun pesta. Di sini tertib kerjanya ada persiapan, ada menggabungkan antar bahan, dan yang terakhir nanti ada finishing. Persiapan di sini mungkin nanti persiapannya berbeda-beda antara desain satu dengan desain yang lain karena desainnya juga beda. Tapi intinya adalah sama. Di sini persiapannya yaitu mengepres bahan pelapis pada bahan utama dan kuring. Jadi bahan-bahan yang ada pelapisnya itu dipres dulu. Kemudian yang kedua menjahit kupnat. Kemudian jahit sisi lengan, dan yang terakhir adalah pressing semua sambungan dan kupnat. Jadi pressing lagi. Jadi yang namanya membuat busana itu pressingnya tidak hanya sekali, bisa beberapa kali. Bisa mulai dari awal, pertengahan, kemudian terakhir pun masih ada pressing. Yang kedua, menggabungkan. Menggabungkan itu kalau yang pertama sudah siap, semua kain sudah siap, sudah disiapkan, tinggal menggabungkan potongan yang sudah kita siapkan. Yang pertama di sini adalah menyiapkan potongan bagian muka dan belakang, kemudian sambung sisi badan, muka dan belakang, bahan utama dan kuring. Pokoknya yang ini tidak harus sama. Ya, dengan ini hanya sekedar garis besar atau contohnya. Nanti pas praktek itu kalian bisa membuat sendiri tertib kerjanya. Nah, lihat yang B itu masih ada pressing lagi, pressing kampuh-kampuh sisi badan. Ya. Kemudian lanjut, menggabungkan bagian atas dengan bagian rok dengan menjahit pada pinggang. Nah ini tadi saya katakan ini garis besar. Tidak perlu kamu bingung, Bu, ini kok ini dulu, enggak. Karena memang desainnya berbeda-beda. Ini hanya contoh. Ya. Kemudian, nah ini pasang resletingnya juga terakhir. Mungkin ada yang pasang resleting dulu. Ya, pasang resleting ini terakhir. Ya, hampir mau selesai baru pasang resleting. Ya, jadi tergantung dari desain masing-masing busana atau gaun. Kemudian ini tinggal gambar-gambarnya. Di sini ada pressing dengan mesin ini pada garment. Ada, kemudian ada yang
Ini bracing yang bisa kita gunakan. Alat setrika, kemudian alat bantunya di situ ada yang bisa kita gunakan untuk press kukna, press lampu, press lengan, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya penyelesaian, ini finishing. Jadi langkah yang terakhir setelah kita membuat gaun atau menyelesaikan gaun adalah penyelesaian atau finishing. Finishing atau penyelesaian akhir, finishing itu ya, di antaranya pertama yaitu menyelesaikan rok bawah dengan disum yang rapi. Ya. Yang namanya busana pesta itu banyak diselesaikan dengan tangan. Berbeda dengan kalau yang gaun atau penjahitan biasa itu bisa menggunakan jahitan untuk rok bawahnya. Tapi kalau busana pesta lebih banyak menggunakan tangan dengan disum. Kemudian yang kedua menggunting rata bagian bawah rok. Ini jelas diratakan antara bagian furing dan bahan utama. Biasanya untuk busana pesta itu ada furingnya. Samakan, diratakan. Kalau tadi pada waktu kita motong sudah rata, ini mungkin dirapikan aja. Yang ketiga adalah mengepres gaun. Nah, tadi saya katakan yang namanya mengepres itu bisa beberapa kali, banyak kali ya. Jadi ini mungkin yang ada yang ketiga atau yang keempat ini mengepres gaun. Mengepres gaun di akhir pembuatan busana. Kemudian yang selanjutnya adalah menyiapkan kemasan. Menyiapkan kemasan nanti kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Kemudian ada menghitung harga jual. Menghitung harga jual, dan sudah pernah ya menghitung harga jual. Hampir sama, hanya saja kalau busana pesta mungkin harga jualnya lebih tinggi karena bahannya juga lebih mahal dan lebih banyak. Iya kan? Kalau busana biasa mungkin hanya bahan utama, kemudian ada kancing, ada resleting, ada benang dan lain sebagainya. Kalau busana pesta banyak lagi, ada bahan utama, ada furing, ada mungkin bahan tambahan, mungkin ada brokat atau ada kain apa itu, kain kaca, ada resleting, ada bordir mungkin. Nah, itu jadi menghitung harga jualnya lebih banyak dan lebih mahal. Nah, yang terakhir adalah menghitung keuntungan dari harga jual busana pesta. Jadi setelah kamu menghitung harga jual, otomatis kamu juga harus menghitung keuntungan dari harga jual busana pesta. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum mudeng? Ayo ngomong-ngomong, jangan hanya diam saja nanti ngantuk. Ayo, ada yang belum jelas? Gimana Pak Satura? Ya, ayo tanya. Takkan siapa yang apa sebelum saya tutup, siapa yang mau tanya? Takkan yang masuknya apa? Ayo, siapa yang mau tanya silakan. Ya itu dinilai Pak Budi kan akhirnya ngomongan Pak Budi. Sudah, tanya Sudah jelas. Ini mumpung ada Pak Budi. Nanti kalau malu nanti tanya di WA ya, bisa di WA. Tapi lebih baik di sini biar temennya tahu semua. Nanti kalau di WA taunya yang tanya tok yang tahu, nanti yang lainnya nggak tahu. Pak Budi, Sudah jelas. Kita lanjut loh kalau sudah jelas. Atau mungkin pedot-pedot ya? Nggak jelas ini suara saya. Corona masih muda. Nah, kamu berusaha. Sudah sampai di sini. Jadi untuk membuat, kalau nggak ada yang bertanya, saya akhiri loh ini ya. Ini sudah selesai. Membuat daun pesta. Kalau ada yang
ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, ini saya akhiri. Oke, sebelum saya akhiri, kita ambil kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Apa kesimpulannya? Apa yang kamu dapat hari ini? Ya, kira-kira apa ya? Wismaya, mana ya Wismaya? Ini. Yuk, kesimpulannya kira-kira apa ya? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ririn ini ada kok, ditanyain kok diem aja. Ririn, kemana ya? Ririn Faridana. Yang lainnya. Fania, Fania. Fania. Mana ya Fania ya? Fania. Halo? Semua toh daripada ngantuk apa ya? Ima mana Ima? Ayo Ma, jawab Ma. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Sebabnya pada kemana ya? Tidur ini. Oke, jadi kesimpulannya hari ini, saya harap dengan keterangan ini membuat busana atau pesta analisis lain, kalian bisa membuat busana pesta dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur ya. Jadi itu kesimpulannya. Ada yang mau ditanya lagi? Ada yang ngomong? Kalau enggak ada, kita akhiri dulu mungkin minggu depan atau mungkin mungkin ada yang mau konsultasi nanti bisa WA saya biar lebih jelas ya. Oke, sampai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.